Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran kimia dengan materi berikutnya setelah senyawa hidrokarbon. Kita lanjutkan ke identifikasi senyawa karbon. Untuk mengetahui apakah di dalam suatu senyawa terdapat senyawa hidrokarbon, yaitu C sebagai karbon dan hidrogen H, maka diperlukan identifikasi dengan cara melakukan suatu reaksi. Ya, dan reaksi yang paling mudah untuk kita amati adalah reaksi pembakaran. Nah, reaksi pembakaran itu sendiri terdiri dari dua macam ya. Ada dua jenis reaksi pembakaran yang kita kenal ya. Reaksi pembakaran sempurna dan reaksi pembakaran yang tidak sempurna. Nah, pelajaran kimia ini melanjutkan dari materi kita sebelumnya yang sudah kalian lihat videonya, itu tentang keistimewaan atom karbon. Nah, ini kelanjutannya adalah masih tentang senyawa hidrokarbon, tapi di sini adalah identifikasinya. Identifikasi senyawa karbon. Nah, dalam identifikasi senyawa karbon ini ya ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang paling mudah sekali untuk kita lakukan atau kita amati adalah ketika suatu sampel itu nyata kelihatannya, jadi secara fisik bisa kita lihat perubahannya ya. Nah, untuk senyawa karbon atau untuk atom karbon itu mudah dilihat dari reaksi yang sehari-hari kita lakukan, adanya reaksi pembakaran. Semua kita itu pasti sudah pernah melihat bagaimana suatu hanya namanya saja diberi judul reaksi, padahal dia adalah pembakaran biasa. Dalam reaksi pembakaran yang sangat dibutuhkan adalah oksigen. Tanpa oksigen, reaksi pembakaran tidak bisa berlangsung, ya. Nah, dalam reaksi pembakaran ini ada dua jenis yang perlu kalian ketahui. Ada reaksi pembakaran tidak sempurna, ya, dan kemudian ada reaksi pembakaran sempurna. Jadi ada dua jenis. Nah, dalam reaksi pembakaran tidak sempurna bisa kita amati dari hasil pembakarannya. Ya, yang mana dalam setiap reaksi pembakaran tidak sempurna itu kita akan melihat hasil berupa arang, ya, yang merupakan identitas dari senyawa karbon. Jadi kalau ada arang warnanya hitam setelah kita melakukan pembakaran, itu artinya reaksinya tidak sempurna. Kemudian satu lagi hasil atau produk dari reaksi pembakaran tidak sempurna adalah gas CO. Karbon monoksida. Karbon monoksida ini sangat berbahaya. Bisa kita lihat selain dari pembakaran kayu adalah dari pembakaran yang terjadi pada mesin kendaraan. Ya, kalau kendaraan kita yang kita gunakan itu pada saat kita gunakan itu mengeluarkan asap yang warnanya hitam atau yang kita sebut sebagai jelaga, maka itu juga adalah identifikasi terhadap adanya karbon pada pembakaran yang tidak sempurna. Dan gas karbon monoksida ini sangat berbahaya. Ya, itu biasanya kendaraan-kendaraan yang mau rusak ya. Pada kendaraan yang mau rusak yang sudah lama, kalau kendaraan baru biasanya tidak begitu. Nah, kemudian untuk reaksi pembakaran berikutnya, yaitu reaksi pembakaran sempurna, itu tidak akan terjadi adanya jelaga, asap hitam ataupun arang. Ya, ini bisa kita lihat atau perhatikan pada saat kita menggunakan gas LPG untuk memasak. Ya, itu biasanya apakah keluar asapnya yang warna hitam saat itu? Tidak ya. Nah, pada saat reaksi pembakaran sempurna pada tabung gas LPG, yaitu senyawa hidrokarbonnya C3H8 plus O2 oksigen yang kita gunakan, maka hasil yang akan kita dapatkan hanya berupa CO2 dan H2O. Reaksinya seperti ini. Nah, ini adalah reaksi yang tidak setara. Sambil mengulang kembali, dulu kita bisa menyetarakan reaksi dengan menggunakan angka koefisien namanya. Ya, angka koefisien itu digunakan untuk menyetarakan reaksi yang mana jumlah dari atom sebelah kanan harus sama dengan sebelah kiri. Ya, kalau C-nya ada 3, maka kita harus memberikan angka koefisien untuk menyamakan jumlah atom C. Ya, setelah kita berikan koefisien di C, ternyata mengubah jumlah dari O, ya otomatis ya.
H-nya ada 8, maka kita tambahkan pengali berupa angka koefisien, baru kita hitung berapa jumlah dari O. 3 kali O2, 6 ya, 6O ditambah 4 ada 10O. Sementara di sebelah kiri ada 2 buah O, maka tinggal dikalikan angka koefisien berikutnya. Oke, nah itu dia cara untuk membedakan pembakaran yang sempurna maupun tidak sempurna. Kita lanjutkan berikutnya dengan identifikasi berupa uji ya. Bukan sulap, bukan sihir. Ini namanya kapur ya, tadi untuk kita gunakan sebagai uji dari atom karbon ya. Jadi pengujian karbon dalam air kapur. Ya, pertama kita siapkan dulu serbuk kapurnya, ya, serbuk kapur, kemudian kita campur dengan air dan diaduk. Setelah itu, sebetulnya ini perlu yang kita ambil hanya yang benihnya saja. Jadi kita endapkan dulu, kemudian nanti kita dapatkan air bening. Nah, cara mengujinya dengan menggunakan air campur ini, kita akan melihat secara physically itu karbon itu seperti apa. Kalian tahunya apa? Pipet. Ya. Pipet ini nanti akan kita gunakan untuk mengalirkan, sebetulnya kalau di labor itu nanti ada khususnya, tapi karena kita manual seperti ini, kita gunakan apa yang ada saja. Bukan diminum ya, bukan dihisap, tapi ditiup. Ya, karena saat kita mengeluarkan napas, udara yang keluar dari pernafasan kita gas apa? Kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dalam karbon dioksida ini nanti yang akan teridentifikasi dalam larutan kapur. Ya, dalam larutan kapur ini sudah mulai mengendap. Saat larutan mengendap itu tandanya adalah sudah terdiri dari 2 lapisan seperti ini ya, lapisan keruh ke bawah, kemudian yang atas itu lebih bening. Nah, setelah kita lihat perubahannya, kita hanya memerlukan yang benihnya saja supaya kita bisa lihat perubahannya. Kita besarkan antara endapan dengan larutan bening. Ini nggak ada yang mau bantuin Bu nih. Nah, udah aduh, terguncang. Oke, cukup ya. Nah, kita lihat kalau dia nanti nggak berubah berarti nafas ibu tidak mengandung karbon dioksida. Kita lihat ya. Atau ada yang mau meniupnya? Boleh. Kalian saya pada nggak yakin kalau di dalam nafas kalian ada karbon ya. Ya, jadi ini kita ambil yang beningnya karena sebetulnya kalau mau ambil yang bening itu perlu waktu yang agak sedikit lama. Tapi karena kita tunggu, kita ambil cepatnya saja. Ini tidak terlalu menyita berarti larutan masih ada. Oke, kita mulai saja. Apakah dari bahasa harusnya kalau teridentifikasi karbonnya itu bakalan berkurang. Bismillahirrahmanirrahim. Harus ibu nih. Udah, aku puasa Bu. Oke. Warnanya lebih keruhnya tuh sedikit banget bedanya kalau kalian bisa lihat dari sini. Lebih terang yang ini. Oke,
demikian tadi penjelasan Ibu tentang identifikasi senyawa karbon berdasarkan reaksi pembakaran, yaitu reaksi pembakaran sempurna dan reaksi tidak sempurna. Ya, reaksi pembakaran tidak sempurna. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.